Selamat pagi dan salam sehat semuanya ya. Bertemu lagi dengan Ibu yaitu Bu Yuni. Hari ini kita akan belajar tentang sumber energi alternatif. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan proses penyaluran energi listrik. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Sikap yang akan kita kembangkan dalam pembelajaran hari ini adalah sikap percaya diri ketika mengerjakan tugas, sikap disiplin ketika mengumpulkan tugas, dan sikap hemat menggunakan energi listrik yang ada di rumah. Hari ini kita akan belajar bagaimana proses penyaluran energi listrik yang sampai ke rumah kita masing-masing. Coba anak-anak bayangkan bagaimana jika tidak ada energi listrik di rumah kita masing-masing. Pastinya kita akan kesulitan melakukan aktivitas kita sehari-hari. Oleh sebab itu, energi listrik sangatlah penting dalam kehidupan kita. Energi listrik begitu penting bagi kehidupan, maka tidak ada salahnya jika kita mencari tahu dari mana asalnya listrik yang kita nikmati ini. Dan semuanya berawal dari pembangkit listrik yang mengubah energi lain menjadi energi listrik. Contohnya ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang mengubah energi air menjadi listrik. Kemudian ada PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel yang memanfaatkan mesin diesel menjadi listrik. Lalu ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap yang mengubah energi uap menjadi listrik. Nah, dari pembangkit listrik ini dihasilkan tegangan 6-24 kV yang nantinya akan disalurkan ke gardu tegangan ekstra tinggi atau gardu TET. Di gardu ini terdapat trafo step up yang berfungsi untuk menaikkan tegangan menjadi 500 kV atau tegangan ekstra tinggi. Alasan menaikkan tegangan menjadi ekstra tinggi ini agar listrik yang melewati perjalanan yang sangat jauh sekali bisa menurunkan rugi-rugi daya akibat perjalanan jauh tersebut. Dengan menaikkan tegangan listrik ini, maka arus menjadi turun dan juga nantinya kabel atau kawat penghantar pun menjadi lebih kecil sehingga bisa menjadi penghematan secara ekonomi. Selain itu, tegangan 500 kV ini akan masuk ke gardu tegangan tinggi yang di sana juga terdapat trafo step down. Di trafo step down ini tegangan diturunkan menjadi 150 kV. Alasan penurunan tegangan dikarenakan memang jarak sudah tidak terlalu jauh dan sudah banyak rumah-rumah penduduk sehingga memang tegangan perlu diturunkan agar menjadi lebih aman. Kemudian tegangan 150 kV ini masuk ke gardu induk untuk diturunkan lagi oleh trafo step down menjadi tegangan 20 kV atau tegangan TM. Nah, tegangan 20 kV ini nantinya akan disalurkan ke pelanggan TM atau pelanggan tegangan menengah seperti pabrik industri. Selain disalurkan ke pelanggan TM, tegangan 20 kV ini nantinya juga akan masuk ke gardu distribusi yang biasanya berupa gardu tiang. Di sana terdapat trafo step down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan menjadi 220 volt dan nantinya akan disalurkan ke rumah-rumah penduduk atau rumah kita salah satunya. Setelah kita mengetahui bagaimana proses penyaluran energi listrik bisa sampai ke rumah kita membutuhkan yang namanya lampu untuk penerangan saat ruangan dalam keadaan gelap. Ada 3 jenis lampu yang banyak digunakan di lingkungan masyarakat. Yang pertama ada lampu pijar, yang kedua ada lampu neon atau CLV atau compact fluorescent lamp, dan yang ketiga ada lampu LED atau light emitting diode. Lampu pijar merupakan jenis lampu yang cahayanya berasal dari pemanasan filamen atau sejenis logam oleh listrik sehingga menghasilkan cahaya. Lampu neon adalah jenis lampu yang cahayanya berasal dari pendaran fosfor karena adanya
radiasi ultraviolet dari uap atau gas merkuri yang teraliri listrik. Sedangkan lampu LED merupakan jenis lampu yang cahayanya berasal dari pancaran cahaya diode. Dari ketiga jenis lampu ini, lampu LED merupakan jenis lampu yang memiliki tingkat efisiensi listrik paling tinggi. Artinya, energi listrik yang digunakannya jauh lebih hemat dari lampu neon ataupun lampu pijar. Penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat mengakibatkan habisnya pasokan energi listrik. Bahan bakar yang digunakan untuk energi listrik tidak dapat diperbarui, sehingga kita harus menghemat penggunaan listrik. Selain menghemat, kita juga dapat menggunakan energi alternatif. Energi alternatif, atau sering kita sebut dengan energi terbarukan, merupakan energi yang berasal dari alam. Energi alternatif jauh lebih ramah lingkungan dan jumlahnya tidak terbatas di alam. Contoh dari energi alternatif adalah sinar matahari, arus air, ombak laut, kotoran ternak, limbah pertanian, dan panas bumi. Selain pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, jenis pembangkit listrik yang juga dikembangkan adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Jenis pembangkit ini menggunakan sinar matahari. Peralatan yang digunakannya adalah berupa panel surya. Tahukah kamu itu apa panel surya? Panel surya adalah sebuah alat yang berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Lempengan logam tersebut dirakit dalam jumlah yang banyak dan saling terhubung. Semakin banyak logam yang dirakit, semakin besar energi listrik yang dihasilkan. Seperti pada gambar. Masih ingatkah kamu tentang suryakanta? Atau yang sering kita sebut namanya kaca pembesar. Sebuah lensa mampu mengumpulkan panas matahari ke sebuah titik sehingga energi panasnya terpusat pada satu titik dan mampu membakar sebuah kertas. Teknologi ini juga dimanfaatkan oleh panel surya, yaitu dengan cara memfokuskan energi panasnya ke satu titik objek. Jika panas matahari dapat dikumpulkan, maka energi panasnya diubah menjadi energi listrik. Untuk lebih memahaminya lagi, perhatikanlah skema pemanfaatan energi panas matahari berikut ini. Yang pertama adalah sinar matahari atau energi matahari ditangkap oleh panel surya yang akan menghasilkan yang namanya energi panas. Energi panas tersebut akan diubah menjadi energi listrik. Energi listrik kemudian disimpan di dalam baterai yang ada di panel surya. Kemudian, energi listrik yang dialirkan melalui kabel-kabel listrik yang menghubungkan semuanya ke peralatan listrik. Oleh sebab itu, peralatan-peralatan listrik akan mendapatkan energi listrik yang dapat berfungsi sesuai dengan kegunaannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang memanfaatkan energi matahari dalam kegiatan sehari-hari. Energi matahari banyak digunakan dalam kegiatan kita sehari-hari, seperti pada gambar. Yang pertama, panel surya digunakan pada atap rumah untuk mencukupi kebutuhan energi listrik yang ada di rumah tersebut. Yang kedua, kemungkinan kamu sering menjumpai di jalanan. Panel surya juga digunakan dalam lampu penerangan jalan untuk mencukupi kebutuhan energi listrik pada lampu tersebut. Yang ketiga, panel surya juga digunakan pada lampu lalu lintas saat ini. Banyak dikembangkan sebagai upaya penghematan energi listrik. Kemudian, yang selanjutnya adalah kalkulator. Panel surya pada mesin kalkulator mengubah energi matahari menjadi energi listrik dan menyimpan yang namanya energi baterai. Yang selanjutnya adalah power bank tenaga surya. Cara kerja power bank tenaga surya adalah cahaya matahari diterima oleh panel surya untuk diubah menjadi energi listrik. Energi ini kemudian disimpan di baterai penyimpanan.
Biasanya dimanfaatkan untuk mengisi daya pada alat elektronik. Yang terakhir adalah panel surya pada kamera pengintai atau CCTV. Anak-anak, kita lanjutkan ke jenis energi alternatif yang lain, yaitu energi biomassa. Energi biomassa adalah sumber energi yang berasal dari bahan-bahan organik atau dari makhluk hidup. Lalu bahan-bahan organik apa saja yang bisa dijadikan sebagai sumber energi biomassa? Beberapa contohnya yaitu kotoran ternak, daun yang membusuk, limbah kayu, limbah pertanian seperti cangkang sawit, sekam, bonggol jagung, bahkan ranting kayu. Semuanya dapat dimanfaatkan sebagai bahan-bahan organik yang menjadi sumber energi biomassa. Nah, berikut ini adalah cara menghasilkan energi biomassa. Yuk, kita pahami satu persatu. Untuk menghasilkan energi biomassa, biasanya kita memanfaatkan berbagai sisa limbah dari makhluk hidup. Sisa limbah makhluk hidup ini kita tampung di suatu tempat terlebih dahulu. Untuk menghasilkan energi biomassa, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Cara yang pertama yaitu proses pembakaran, dan cara yang kedua yaitu proses pembusukan. Cara yang pertama, cara pembakaran, yaitu dengan membakar limbah sisa makhluk hidup untuk menghasilkan uap. Uap inilah yang digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator, sehingga dapat mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Cara yang kedua yaitu dengan proses pembusukan. Caranya, setelah limbah ditampung, maka akan dimasukkan ke tangki-tangki pembusuk. Dari proses pembusukan di dalam tangki pembusuk, kita akan mendapatkan 3 jenis bahan. Bahan pertama yaitu bahan berupa cairan. Bahan yang kedua, bahan berupa endapan. Dan bahan yang ketiga yaitu bahan biogas yang sering kita kenal dengan nama gas metan. Bahan cairan dan bahan endapan akan dimanfaatkan sebagai bahan kompos organik yang siap pakai. Sedangkan gas metan yang dihasilkan akan dialirkan menuju ke tangki penampung gas bio. Dan di sini akan didistribusikan yang pertama untuk bahan bakar kompor ataupun bahan bakar pada mesin genset penghasil listrik. Gas yang didistribusikan ke mesin genset akan dimanfaatkan untuk memanaskan air di dalam boiler, sehingga diperoleh uap air. Uap air inilah yang nanti akan digunakan untuk memutar turbin. Seperti pada pembangkit listrik yang lain, turbin akan bekerja menggerakkan generator, sehingga kita akan mendapatkan energi listrik. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana cara pembangkit listrik energi biomassa bekerja. Jadi, energi biomassa dihasilkan dari limbah kayu atau limbah lainnya yang dibakar untuk menghasilkan uap. Uap tersebut digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator, sehingga dapat mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Saat ini sudah banyak negara yang beralih menggunakan bahan energi biomassa untuk memenuhi kebutuhan listriknya. Salah satunya adalah negara Jerman. Pembangkit listrik energi biomassa di Jerman menyumbang 12,5% pasokan listrik negaranya. Negara kita pun tidak mau kalah. Kita memiliki banyak sekali PLTBM yang dibangun. Salah satunya yaitu PLTBM Siantan di Kalimantan Barat, yang mampu mengurangi penggunaan pembangkit bahan bakar minyak yang saat ini masih memiliki persentase sebesar 40% yang digunakan oleh PLN. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mempelajari jenis energi alternatif yang lain, yaitu energi tenaga angin.
Pembangkit listrik tenaga angin, cara kerjanya adalah sebagai berikut. Angin yang mengenai baling-baling kincir akan menyebabkan turbin dalam kincir bergerak. Turbin akan berputar menggerakkan generator sehingga menghasilkan listrik. Kemudian, transformator akan menaikkan tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator. Selanjutnya, listrik akan didistribusikan melalui jaringan listrik ke pemukiman. Berikutnya kita pelajari bagaimana cara pembangkit listrik tenaga nuklir menghasilkan listrik. Masih ingat ya, pada saat kita ingin menghasilkan listrik dari tenaga nuklir, kita memerlukan bahan tambang, uranium ataupun thorium. Reaksi nuklir dalam reaktor akan menghasilkan panas yang digunakan untuk memanaskan air sehingga dihasilkan uap panas. Uap panas digunakan untuk memutar turbin yang terhubung ke generator. Turbin akan berputar menggerakkan generator sehingga menghasilkan listrik. Oh iya, ada satu hal yang harus diperhatikan pada saat terjadi reaksi nuklir di dalam reaktor, yaitu suhu di dalam reaktor harus selalu diusahakan stabil. Tujuannya agar tidak timbul panas yang berlebihan pada reaktor nuklir. Setelah dihasilkan listrik, listrik akan didistribusikan melalui jaringan listrik ke pemukiman.